2 ke atas, 2 ke bawah, yaitu bapak, ibu, kakek, nenek, ya. Buyut nggak usah, karena biasanya itu tidak dapat, ya. Cukup 2 ke atas, 2 ke bawah, ya. Jadi siapapun yang meninggal dunia posisikan sebagai mayit. Lima hari, artinya sedapatnya, ya, sedapatnya, dan insya Allah dalam 5 hari itu target kita bisa menghitung, menentukan siapa saja yang dapat warisan, kemudian membagi warisan dengan tanpa melihat buku lagi, ya, dalam 5 hari. Adapun untuk materi-materi lanjutan seperti warisan kakek bersama saudara dan sebagainya, zawil arham, itu kita sesuaikan nanti. Kalau misalnya masih ada waktu kita bahas, kalau enggak ya kapan-kapan kita lanjut lagi, insya Allah. Nah, sebelumnya kita akan bacakan musalsal bil awaliyah dulu, dan ini dari kebiasaan para guru-guru kita, guru-guru kami yang sebelum memulai acara biasanya membaca musalsal bil awaliyah. Musalsal ini yaitu hadis yang dibaca sesuai dengan kondisi ataupun keadaan, ya. Nanti ada musalsal biyaumil id, berarti membacakan hadis tersebut pada hari raya atau Idul Fitri atau Idul Adha. Ada musalsal biyaumil jum'ah, berarti membacakannya pada hari Jumat. Ada musalsal bil arafah, berarti membacanya pada hari Arafah. Ada musalsal apalagi salaman, nah berarti dengan cara salaman dan lain sebagainya, ya. Dan biasanya dalam setiap majlis, ketika memulai majlis, kalau pertama kali itu membaca musalsal bil awaliyah, dan ini disampaikan setiap kali awal memulai acara itu dibacakan musalsal bil awaliyah, ya. Kemudian kita akan membacakan musalsal bisyafi'iyah, karena kita mayoritasnya ada syafi'iyah, kita akan bacakan juga. Kemudian bil mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisanadikum al-muttasil ila al-imam Sufyan ibn Uyainah min syekhina Syekh Ali Jum'ah, mufti Diyar Misriyah sabiqan, ya. Sanad kita bersambung kepada, ya, Sufyan ibnu Uyainah melalui guru kita yaitu Syekh Al-Jum'ah, ya. Bagi yang Mesir ma'ruf, Syekh Al-Jum'ah adalah mufti Mesir dulu, ya. Wa huwa awwalu hadisin sami'tu minhu wa ilaihi yantahi tasalsul bil awaliyah ala hadzal manwal ala Amr ibn Dinar an Abu Qabus maula Abdullah ibn Amr an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, wa fi riwayat ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bisa membacanya dengan yarhamukum, bisa membacanya dengan yarhamkum, ya, dua-duanya boleh. Wa huwa hadisun sahih akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa Hakim fil Mustadrak. Yang kedua kita bacakan musalsal bil mahabbah. Pun demikian kita ambil dari guru kita yaitu Syekh Al-Jum'ah, ya. Bisanadihi al-muttasil an Abi Abdurrahman Al-Hubali an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang singkatnya saja, kalau dibaca
satu persatu sanadnya panjang ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz inni uhibbuk faqul Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fi riwayatin ukhra, usika ya Mu'adz la tad'an dubura kulla salatin an taqulu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga kita akan membacakan musalsal bisyafi'iyah pun demikian dari Syekh Al-Jum'ah. Sebenarnya banyak yang dari masyayikh yang lain pun demikian. Tapi kita ambil satu saja biar tidak terlalu ribet nanti, biar di sanadnya enggak terlalu panjang ya. Di sanadihi muttasil ilal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bi bai'il khiyar. Naam, ajaztukum kama ajazani masyayikhi kul qabil. Naam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ilmu waris ya. Kita belajar tidak menggunakan kitab. Kenapa tidak menggunakan kitab? Karena kita ingin mempersingkat ya. Jadi dulu ini sejarahnya, ini lama membuat metode ini, yaitu dengan menggunakan metode Bagan. Dulu kami mempelajarinya ketika belajar di Gontor, Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian setelah itu melanjutkan ke Al-Azhar. Ketika sampai di Al-Azhar, pertama kali buku yang saya beli waktu itu buku Al-Mawaris fi Syariah Al-Islamiyah, karya daripada Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala ya. Dan alhamdulillah juga beliau mengijazahkan seluruh mu'allafatnya beliau ya, seluruh karangan beliau kepada kita, termasuk sanad-sanad beliau sudah diijazahkan. Maka begitu juga nanti insyaallah kita ijazahkan itu kepada semua peserta yang ada ya. Itu saya beli, waktu itu saya beli Al-Mawaris itu kalau nggak salah 10 pon ya harganya. Saya baca dari pertama sampai terakhir, itu bagus ya. Kemudian saya beli buku-buku mawaris yang lainnya, karena waktu itu ketika di Gontor, ketika pengabdian itu disuruh memilih mau mengajar apa. Waktu itu saya pilih mawaris. Kata kawan-kawan, gila ente milih mawaris, emang ente bisa? Saya mau bisa. Justru saya mau mengajar ini biar saya bisa. Nanti saya talaki dulu, belajar dulu sama guru-guru saya. Nah, akhirnya apa? Ketika setiap sebelum mengajar, saya datang ini dulu guru, kemudian saya bilang, ini besok saya ngajar materi ini, tolong ajarin. Nah, diajarkan, kemudian kita ajarkan, begitu dan seterusnya. Tapi di Gontor hanya sampai bab aul dan rod saja, dan beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, dan itu target kita minimal dalam 5 hari ke depan. Ya. Baru kemudian melanjutkan ke Al-Azhar, beli buku-buku mawaris, mungkin kalau digabungkan mungkin panjangnya sekian lah. Itu dari berbagai macam karangan dan sebagainya, dan itu kita ambil yang bagus-bagusnya ya, penyampainya, kemudian itulah yang kemudian dibuat dalam metode yang sekarang kita ajarkan sekarang ini ya. Dan juga kemudian belajar dengan Syekh Hisam Kamil ya. Nanti sanad kita diantaranya menyambung ke beliau, ada beberapa dari para masyayikh ya. Dan juga belajar memang sarahnya dari awal sampai terakhir semuanya dengan beberapa guru. Dan memang itulah yang namanya belajar satu disiplin ilmu itu terkadang memang harus diulang-ulang. Kadang materi yang dipelajari ya itu saja. Tapi kalau semakin sering diulang, lama-lama akan nempel di kepala ya. Sama seperti fikih. Kita sudah belajar fikih dari kapan? Dari sejak sanawiyah itu sudah belajar fikih. Yang dibahas toharo lagi.
Tapi setiap kali kita belajar dengan satu guru dengan guru yang lain, itu pasti ada saja yang belum kita ketahui kemudian menjadi tambahan ilmu bagi diri kita, ya. Dan itu memang menjadi suatu hal yang sudah biasa. Maka jangan kemudian kita merasa cukup dengan ilmu yang ada, merasa cukup dengan guru yang ada, maka belajar. Teringat dengan pesan salah satu guru kami, yaitu Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, beliau pengajar Sahih Bukhari di Masjid Nabawi, ya. Waktu ikut daurah Sahih Muslim, beliau mengatakan, idza qalla ilmuka dayyaqa ufuquka, wa idza dayyaqa ufuquka ittasa'a, wa idza dayyaqa ufuquka qalla inkaruka, wa idza dayyaqa ufuquka kathura inkaruka. Idza kathura ilmuka ittasa'a ufuquka, wa idza ittasa'a ufuquka qalla inkaruka. Orang itu kalau ilmunya itu sedikit, maka cakrawala berpikirnya akan sempit. Kalau cakrawala berpikirnya sempit, akan gampang menyalahkan orang lain. Dan itu yang terjadi sekarang. Baru hijrah, ya, sekali dua kali ikut pengajian langsung bid'ah, sesat, masuk neraka semuanya. Gara-gara apa? Ilmunya baru dikit, wawasan sempit, akhirnya gampang menyalahkan orang lain, ya. Begitu kebalikannya, idza kathura ilmuka ittasa'a ufuquka. Apabila ilmu kalian itu banyak, maka cakrawala berpikir kalian akan luas. Wa idza tasa'a ufuquka qalla inkaruka. Ketika cakrawala berpikir kalian luas, maka akan sedikit kalian menyalahkan orang lain. Maka orang yang berilmu lebih bijak dalam memahami sesuatu, dalam menyikapi sesuatu. Tidak gampang kemudian menyalahkan orang lain. Pun demikian nanti dalam pembahasan ilmu faraid nanti ada perbedaan, ya, perbedaan pendapat dan sebagainya. Dan kalau kita itu sudah mengetahuinya, kemudian itu terjadi di masyarakat, maka kita akan menyikapinya biasa saja, ya, tidak terlalu saklek, ya. Ada dulu pas kenalan, pas ikut daurah muwatta, ada peserta tanya, saya dari mana? Dari Palembang. Kegiatannya di mana? Ngajar di kampus, ya. Di mana? Di UIN. Loh, UIN itu sarangnya liberal itu, Ustaz. Pemikirannya itu nggak benar. Ngapain antum masuk ke UIN? Saya balikin lagi. Maka pentingnya belajar ilmu munazarah, ya, kemudian berdiskusi, makulat dan sebagainya. Mantik, termasuk mantik, logika. Orang kalau berbicara dengan orang lain udah ketangkep. Ini orang arah omongannya mau kemana harus bisa kita tangkap duluan. Jangan sampai kemudian melebar kemana-mana. Saya bilang, kalau UIN itu sarang liberal, berarti nanti yang paling berdosa antum. Oh, kenapa demikian? Antum yang tahu bahwa UIN itu sarang pemikiran liberal, sedangkan antum orang berilmu, membiarkan saudara-saudara antum itu kemudian terkena pemahaman-pemahaman demikian, antum yang berdosa. Justru kita masuk ke sana, mengajar di sana, bukan kemudian ingin menjadikan mereka atau kita juga ikut liberal, tapi kita ingin menyelamatkan mereka dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar tersebut. Nah itu, ya. Maka sekarang kita gencar-gencar bersama kawan-kawan. Alhamdulillah di sini di Riau itu sudah dilakukan, ya, untuk menyelamatkan pemikiran-pemikiran, terutama adik-adik kita yang tamatan SMA, yang tidak tahu menahu. Masuk ke UIN itu tujuannya agar pinter memahami agama Islam. Tapi ketika masuk kemudian ketemu dengan pengajar dosen yang pemikirannya liberal, akhirnya apa? Jadi liberal. Nah, kita masuk ke situ untuk mengajak mereka agar tidak liberal dan sebagainya. Dia tanya, Ustaz ngajar apa? Saya ngajar waris. Wah, kebetulan saya mau nanya waris. Sebenarnya bukan nanya, mau ngetes. Berwasiat kepada orang tua itu boleh nggak dalam harta warisan? Saya bilang nggak boleh. Nggak boleh gimana? Di Al-Quran ada kok, ya, keterangan bahwa ketika akan meninggal dunia boleh berwasiat kepada orang tua. Saya bilang itu ayat sudah mansukh, sudah dihapus. Mansukh gimana? Nggak ada. Ayatnya masih ada kok. Masa Allah ayatnya masih ada kok, hukumnya nggak ada? Bahasa kasarnya itu, ya Allah goblok lah.
ya, bahasa kasar gitu seperti itu. Wah, ini kayaknya dia ini belum belajar nasih wa mansuh. Saya tanya, sudah belajar ulumul Quran nasih wa mansuh? Dia jawabnya kesana sini dan sebagainya. Sudah. Yang namanya diskusi itu di mana-mana harus apple to apple, harus sama. Nggak bisa kemudian kayak misalnya mobil. Wah, mobil Avanza itu lebih irit daripada Fortuner. Ya nggak bisa nyamakan seperti itu. Fortuner cc-nya berapa, Avanza cc-nya berapa. Kalau mau menyamakan tuh yang sama cc-nya misalnya 1300 dengan 1300, mana yang lebih irit, itu namanya menyamakan. Pun demikian dengan yang namanya diskusi, itu harus sama. Kita sudah belajar, dia sudah belajar, baru dia namanya diskusi. Kalau kita sudah belajar, dia belum belajar, itu namanya debat kusir. Maka tinggalkan saja yang model-model kayak gitu. Ya, itu sebabnya apa? Karena tidak tahu atau karena tidak belajar. Maka kita hari ini kita datang di sini salah satunya tujuannya untuk belajar, ya. Dan ilmu ini adalah ilmu yang lumayan langka lah, bukan langka sih, banyak yang menguasai ya. Tapi di masyarakat sana ya kebanyakan dia menggunakan cara yang cepat saja, menggunakan apa? Aplikasi. Beberapa kali saya memeriksa aplikasi yang ada di Indonesia itu saya temukan kesalahan-kesalahan. Ya, ada yang kesalahannya ringan, ada yang kesalahannya fatal. Bahkan ada yang membuat aplikasi itu kemudian ikut pelatihan kita dan sampai sekarang belum diperbaiki itu aplikasi. Nah, nggak tahu apa alasannya, wallah alam. Ya, itu. Pun dulu pernah ketika masih zaman belum ada Android, ada situs membuat aplikasi hitungan. Waktu itu saya masukkan ya permasalahan, ternyata kesalahannya fatal. Dan padahal itu permasalahan yang biasa yang terjadi sehari-hari. Saya hubungin itu, saya kirim email, nggak tanya setelah itu apa. Setelah itu ditutup websitenya. Saya bilang, oh kok ditutup, sayang sekali. Dia ingin berbagi ilmu kan. Kalau seperti itu kan nggak usah ditutup, tinggal diperbaiki saja kesalahannya. Permasalahannya yang ada kenapa? Karena yang membuat aplikasi tidak paham dengan ilmu faraid. Ya. Maka alangkah baiknya kalau ada orang yang menguasai ilmu faraid kemudian juga bisa membuat aplikasi tersebut. Ya. Nah, kita menggunakan ini ya bagan itu. Kalau dulu di Al-Azhar dulu ada namanya Muqarrar Al-Mawaris di Fakultas Syariah, itu tingkat 3. Itu kita menggunakan metode ini. Kalau kita sudah mungkin sekitar pertemuan keempat, pertemuan kelima lah ya. Kalau nanti kita bisa sampai pertemuan kelima, itu untuk Muqarrar Al-Azhar itu sudah selesai 3/4-nya. Berarti tinggal 1/4-nya saja dalam 5 hari. Tapi kalau kita membaca, kita menggunakan Muqarrar Al-Azhar, kita bahas satu persatu, 5 hari nggak cukup. 5 kali pertemuan, bukan 5 hari ya. Kalau 5 hari itu, kalau pelatihannya dari pagi sampai sore atau sampai malam, itu sudah selesai semua materi. Ya, sudah selesai semua materi. Nah, itu dalam 5 kali pertemuan itu sudah selesai menyelesaikan 3/4 buku. Makanya itu kita tidak menggunakan buku, tapi menggunakan metode bagan. Baik, nanti sistemnya kita akan jelaskan, kemudian setelah itu praktek ya. Jelaskan praktek, termasuk nanti pun menghitung, saya kasih soal nanti praktek. Nanti setelah itu kita koreksi bareng-bareng ya. Karena waktu kita terbatas. Nah, ya itu sepintas bagaimana perjalanan saya untuk membuat bagan ini ya. Dan bagan yang ada di Mesir dulu ada beberapa yang terkenal mengajarkan ilmu waris. Yang pertama dulu adalah almarhum Ustadz Jabal Nasution. Itu senior kita di Gontor. Sama, ternyata ketika beliau sebelum meninggal dunia, beliau sempat menelepon saya. Ya Sidi, kenapa antum tidak bilang kalau antum mengadakan pelatihan waris juga? Iyalah, malu saya bilang dengan senior. Enggak lah, antum ini ya beda katanya. Nanti kita kolaborasi saja. Kita adakan pelatihan di UNIDA, Universitas Darussalam. Nanti kita ngisi bareng. Setelah itu kita sowan ke guru kita. Ternyata sama, gurunya itu sama-sama nyambung ke Ustadz Sirin. Ya. Cuman ya, kita dapat dari kawan beliau. Hanya saja bentuknya agak sedikit berbeda. Ya. Antara bagan punya beliau dengan bagan punya kita. Ya. Beliau semua saudara itu diletakkan di sebelah kanan semuanya. Suami istri di sebelah kiri. Sedangkan saya tidak.
ya, saudara sekandung dan sebapak sebelah kanan, saudara seibu sebelah kiri. Karena ada alasan tersendiri. Dan itu kan semuanya adalah hanya metode. Yang penting itu kan adalah hasilnya sama. Yang namanya metode itu ya mau pakai apa saja silahkan, sama dengan halnya kita bermazhab. Bermazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, Hanafi, itu adalah metode saja, metode dalam memahami ajaran Islam. Metode bagaimana agar kita bisa berislam dengan baik dengan cara masing-masing. Tapi tujuannya sama, yaitu sama-sama ingin menjalankan syariat Islam, sama-sama ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan metode-metode yang ada dalam pengajaran ilmu waris, beda metode, yang penting tujuannya sama, hasilnya sama. Ya, jadi jangan kemudian saling menyalahkan, oh saya yang paling keren, yang lain enggak. Itu kan hanya metode. Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pun dengan metode yang kita akan gunakan sekarang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Yang Azhari siapa di sini? Angkat tangan. Yang kuliah di Al-Azhar. 1. Yang akhwat 2, 3. Sudah pernah belajar mawaris? Dengan siapa? Siapa? Sama senior. Oh, senior. Dengan apa? Bagan ini? Iya. Yang itu sudah pernah ikut? Sajabal. Beda bagannya kan? Ya. Yang lain? Siapa lagi? Yang sudah? Belum. Sajabal. Ya. Nah itu agak berbeda. Ya, masing-masing punya alasan masing-masing. Ya. Dulu waktu di Mesir ketika ada Bang Jabal, ya, beliau yang mengajarkan. Kemudian setelah itu ada Ustadz Hendra Hudaya. Ustadz Hendra Hudaya, buku beliau bagus, sudah dicetak di Indonesia. Itu silahkan kalau mau beli karya beliau, itu bagus. Kemudian setelah itu beliau pulang, Ustadz Hendra pulang, Bang Jabal pulang, kemudian dilanjutkan dengan Rahjari Tonga. Saya sendiri tidak tahu yang seperti apa modelnya. Setelah itu udah pada pulang, akhirnya nggak ada penerus. Waktu itu ada kawan, Ustadz bisa nggak saya belajar ilmu waris? Ayo kalau mau. Akhirnya kalau sebelumnya kita hanya ngajar siapa yang mau belajar, ayo belajar gitu, belajar bareng. Kemudian karena waktu itu yang rombongan di Ijmi itu ada namanya Madrasah Nahwu Matoliul Anwar, kawan-kawan tahu bahwa saya bisa ilmu waris, akhirnya mereka minta, saya bilang boleh ya, tapi syaratnya ya harus belajar sampai selesai. Mau, siap. Enggak sebentar, saya bilang, lama belajarnya. Waktu itu kita belajar dari 3 Ramadan sampai 27 Ramadan. Setiap jam 2 ba'da zuhur sampai menjelang buka puasa. Waktu itu belajarnya di Ijmi. Setelah itu selesai, kemudian kita membuat pengkaderan. Jadi setiap yang sudah belajar, yang mau menjadi kader, praktek ngajar satu persatu di depan saya. Ya. Setelah itu kemudian sudah banyak, sudah layak, baru kemudian kita adakan pelatihan di kekeluargaan. Dan alhamdulillah responnya positif. Kemudian ada beberapa yang pengkaderan selanjutnya, ada 2 kali saya mengkader waktu itu. Kemudian setelah itu saya pulang ke tanah air. Dan setelah itu dilanjutkan oleh yang lainnya, termasuk diantaranya Ustadz Bito dan sebagainya. Ya. Dan itu yang sekarang alhamdulillah masih jalan. Kalau yang saya tahu yang masih jalan. Tidak tahu sampai sekarang bagaimana perkembangannya. Baik, kita sekarang langsung akan belajar melalui bagan, ya. Baru nanti kita belajar yang apa itu ilmu waris, penghalangan dan sebagainya. Nanti kita belajar di akhir-akhir saja. Nah, untuk pertanyaan nanti ditunda dulu ya. Setiap orang sudah setiap orang sudah megang kertas ya. Kertas HPS putih. Sudah. Dibagi kalau belum. Yang belum dapat. Dibagi. Sudah? Itu yang sana kelihatan enggak?
Jadi gini, kalau ingin benar-benar menguasai, tadi kan saya fokus targetnya dalam 5 hari kita bisa menghitung harta warisan dengan tanpa melihat buku. Ya. Dengan tanpa melihat buku, syaratnya apa? Syaratnya harus hadir dari pertemuan pertama sampai kelima, atau minimal ketiga. Ya. Minimal ketiga. Tapi kalau ingin benar-benar menguasai, pertemuan pertama sampai kelima hadir terus. Kalau pertemuan pertama tidak hadir, itu biasanya pusing, bingung, ya. Karena ini menggunakan metode, bukan kemudian membahas kitab. Kalau membahas kitab, ya enak. Ini menggunakan metode beda, ya. Nah, sudah siap ya? Siap, ya. Taib, nabda bil basmalah. Ya, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu ini. Oh ya, biar nggak silau. Oh ya, baik. Baik, pembagian warisan itu akan terjadi, syarat utamanya harus ada orang yang meninggal dunia. Kalau nggak ada orang yang meninggal dunia, nggak ada cerita pembagian warisan, yang ada pembagian hadiah. Ya. Orang yang meninggal dunia namanya apa? Mayit. Ini jangan protes ya, Pak Ustadz, tulisannya kecil sekali. Ya, Pak, menyesuaikan dengan papan tulis. Kalau papan tulisnya besar, saya tulis besar. Tapi karena papan tulisnya kecil, maka saya tulis kecil. Mayit, ya, mayit ini tidak lepas dari laki-laki atau perempuan. Jadi konsennya itu laki-laki perempuan. Jangan kemudian yang meninggal itu nenek saya, Pak Ustadz. Berarti saya berapa bagian, ya? Nah, jadi konsennya pada yang meninggal itu laki-laki perempuan. Nanti yang sanad musalsal bil awaliyah, kemudian bil mahabbah dengan musalsal syafi'iyahnya nanti kita kirim ke menyusul, ya. Nabda, set. Handycam sudah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para asatidz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa dipertemukan di tempat ini untuk kita sama-sama belajar salah satu disiplin ilmu di dalam agama. Cucu saya laki-laki meninggal dunia. Laki-laki. Oh, berarti di sini. Berarti karena dia namanya cucu masih kecil, berarti nanti ahli warisnya tidak ada istri. Namanya orang belum berkeluarga kan. Berarti ahli warisnya tidak ada istri, tidak ada anak. Ya, orang nikah aja belum, apalagi punya anak kan. Seperti itu. Jadi konsennya siapapun meninggal dunia, berarti statusnya sebagai mayit. Kalau yang meninggal dunia itu adalah laki-laki, berarti sebagai suami. Kalau yang meninggal perempuan adalah sebagai istri. Nah, mereka ini kan nggak lahir serta-merta di dunia ini keluar dari batu kan. Tapi ada, asalnya dari siapa? Dari bapak dan ibu. Ini kan hasil kerjasama yang baik antara bapak dan ibu, keluarlah orang tersebut, ya. Demikian bapak asalnya dari siapa? Kakek dan nenek. Ya. Asalnya bapak dan ibu, bapak asalnya kakek dan nenek. Nah, tapi dari pihak ibu yang dapat warisan hanya nenek saja. Kalau kakek dari pihak ibu bukan sebagai ahli waris. Kalaupun nanti mendapatkan bagian, itu nanti ada pembahasan tersendiri namanya zawil arham. Loh, kenapa Ustaz? Yang kakek dari pihak ibu tidak dapat? Ya dari sononya, ya. Dari Al-Quran dan hadisnya memang tidak dapat untuk yang kakek dari pihak ibu. Baik, siapapun yang meninggal dunia kita posisikan sebagai mayit. Kalau yang meninggal dunia laki-laki, posisikan sebagai suami. Kalau yang meninggal dunia itu perempuan, kita posisikan sebagai istri. Ya. Berarti kalau suami yang meninggal,
yang mungkin dapat warisan adalah istri. Pun demikian kalau istri yang hidup, berarti yang meninggal adalah suami. Ya, sebaliknya, tidak mungkin dua-duanya hidup. Ya, mereka punya asal, asalnya dari siapa? Bapak dan ibu. Bapak punya asal, yaitu kakek dan nenek. Adapun dari pihak ibu yang dapat warisan hanya nenek saja. Sampai sini sudah nyambung? Masih ingat? Mayit, suami istri, asalnya dari bapak ibu. Bapak asalnya dari kakek dan nenek. Sedangkan ibu hanya nenek saja, yang kakek tidak. Masih ingat? Oke. Sekarang kita pindah. Kalau mereka ini suami istri, menikah, kemudian punya keturunan, maka ada namanya anak dan cucu. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Baik itu cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan yang dapat warisan seterusnya dari pihak laki-laki saja. Seperti ini. Berarti nanti anaknya dari cucu apa? Cicit laki-laki, cicit perempuan. Anak dari cicit laki-laki, kemudian cicit anak dari cicit perempuan. Terus ke sini ke bawah dari pihak laki-laki saja. Adapun dari pihak perempuan itu bukan tidak mendapatkan warisan. Ya. Loh, kenapa cuman yang ke atasnya 2, ke bawah 2 yang ditampilkan? Ya, biasanya kalau lebih dari 2 itu terhalang oleh ahli waris sebelumnya. Ya. Maka yang kita tampilkan hanya 2 ke atas, 2 ke bawah, yaitu bapak, ibu, kakek, nenek. Ya. Buyut nggak usah, ya, karena biasanya itu tidak dapat. Ya, cukup 2 ke atas, 2 ke bawah. Ya. Jadi siapapun yang meninggal dunia posisikan sebagai mayit. Kalau yang meninggal laki-laki jangan ditulis dulu, konsen di sini aja. Nah, ikutin arahan, insya Allah bisa. Nggak usah khawatir, nggak usah ditulis, itu sudah ada di bagannya, sudah dibagikan, sama persis dengan bagan itu. Ya. Ya. Kalau yang meninggal laki-laki posisikan sebagai suami. Kalau yang meninggal perempuan posisikan sebagai istri. Punya asal bapak ibu, bapak punya asal kakek dan nenek. Adapun dari pihak ibu hanya nenek saja. Kemudian kalau sudah meninggal, menikah, mempunyai keturunan, ya, berarti kata kuncinya apa? Yang di atas tadi asal. Kalau yang di bawah keturunan, baik anak ataupun cucu, baik anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, dan seterusnya dari pihak laki-laki. Kalau yang ini dan seterusnya dari kakek, dari laki-laki juga, terus ke sini. Kalau ini dan seterusnya dari perempuan, ya, seperti itu. Masih ingat? Masih. Selanjutnya, ahli waris selanjutnya adalah saudara. Saudara. Saudara ada 3 macam. Yang pertama sekandung, yang kedua sebapak, yang ketiga seibu. Sekandung, sebapak, seibu. Dan tidak ada saudara selain dari 3 tersebut. Nah, adapun yang keturunan tadi yang dapat warisan, ya, adalah keturunan yang merupakan kandung, ya, anak kandung, cucu kandung, seterusnya dari kandung, ya, bukan kemudian anak tiri, anak nemu, anak angkat dan lain sebagainya, ya, tidak. Ya. Selanjutnya saudara, ada saudara sekandung, sebapak, seibu, baik yang laki-laki ataupun perempuan, ya, saudara sekandung. Pertama, saudara sekandung. Saudara sekandung laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, saudara sebapak, ya, laki-laki ataupun perempuan. Ya, mohon maaf tulisannya kecil, menyesuaikan, ya. Yang ketiga, saudara seibu. Saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, dari 3 jenis saudara ini, yang sekandung, sebapak, seibu, yang keturunannya dapat warisan hanya dari yang sekandung dan sebapak saja. Adapun seibu tidak dapat. Dan ini salah satu alasan saya kenapa yang saudara seibu diletakkan di sebelah kiri. Ya, karena beda. Nanti ada alasan-alasan selanjutnya yang ini berbeda dengan yang sebelah kanan. Ya. Alasan pertama itu. Ya.
Jadi dari 3 jenis saudara, sekandung, sebapak, seibu, yang keturunannya dapat warisan hanya yang sekandung dan sebapak saja. Itu pun hanya dari pihak laki-laki, berarti saudara sekandung laki-laki dan saudara sebapak laki-laki. Dari pihak laki-laki dan hanya keturunan laki-laki. Keturunan laki-laki berarti anak laki-laki. Anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki. Saudara sekandung laki-laki. Anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Saudara sebapak laki-laki. Oke? Masih ingat? Ya. Siapapun yang meninggal dunia posisikan sebagai mayit. Kalau yang meninggal laki-laki berarti posisikan sebagai suami. Kalau yang meninggal perempuan posisikan sebagai istri. Punya asal. Baik, kata kunci pertama asal, yang kedua keturunan, yang ketiga saudara. Ya. Punya asal. Asalnya dari siapa? Bapak, ibu. Bapak punya asal dari siapa? Kakek dan nenek. Adapun dari pihak ibu hanya nenek saja yang dapat warisan. Selanjutnya, kalau sudah menikah, mempunyai keturunan, baik anak ataupun cucu. Baik anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Selanjutnya saudara ada 3 macam, sekandung, sebapak, seibu. Baik saudara sekandung laki-laki ataupun perempuan, saudara sebapak laki-laki atau perempuan, saudara seibu laki-laki atau perempuan. Dari 3 jenis saudara ini, yang dapat keturunannya dapat warisan hanya yang sekandung dan sebapak saja. Itu pun hanya dari pihak laki-laki, yaitu saudara sekandung laki-laki dan saudara sebapak laki-laki, dan hanya keturunan laki-laki saja, yaitu anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki atau anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Hanya keturunan laki-laki, terus ke bawah ke sini. Ya. Kalau perempuan tidak, bukan bagian dari ahli waris. Jelas? Masih ingat? Oke. Jangan khawatir. Saya pertanyaan sekarang masih ingat? Masih. Nanti kita buktikan. Nah, jangan khawatir. Oke. Asal sudah, keturunan sudah, saudara sudah. Selanjutnya paman. Yang dapat warisan adalah paman. Yang dapat warisan adalah paman dari pihak bapak. Paman itu apa? Saudara kan? Saudara laki-laki, baik dari bapak kita atau ibu kita. Nah, yang dapat warisan adalah saudara laki-laki atau paman, ya, saudaranya bapak saja, bukan dari ibu. Kalau dalam bahasa Arab, saudara dari bapak namanya amun, yang laki-laki. Kalau perempuan, amah. Sedangkan saudara dari pihak perempuan namanya kholun atau kholah. Beda. Nah, yang dapat ini adalah amun saja, ya. Hanya paman saja, bibi tidak. Ya. Selanjutnya yang dapat warisan adalah paman. Paman dari pihak bapak. Yang dapat adalah paman sekandung dan paman sebapak saja. Nah, sama. Sekandung, sebapak. Seibu nggak dapat. Ya. Paman ini saudaranya bapak. Paman sekandung. Kemudian paman sebapak. Begitu pula keturunannya yang dapat warisan hanya keturunan laki-laki saja. Sama seperti ini. Ya. Berarti anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki dari apa? Kalau ini anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki, ini anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki, berarti ini anak laki-laki dari paman sekandung. Paman sekandung. Kalau ini anak laki-laki dari paman sebapak. Bahasa kitanya ini namanya saudara sepupu. Anak paman itu kan saudara sepupu. Bahasa kita. Kalau ini bahasa kitanya apa? Keponakan. Anak dari saudara kita adalah keponakan. Kalau kita posisinya di sini. Baik, sampai sini masih ingat? Saya ulangi. Siapapun yang meninggal dunia posisikan sebagai mayit. Kalau yang meninggal laki-laki posisikan sebagai suami. Kalau yang meninggal perempuan posisikan sebagai istri. Punya asal. Asalnya dari mana? Bapak dan ibu. Bapak asalnya dari siapa? Kakek nenek. Adapun ibu yang dapat hanya
Dari nenek saja. Kemudian kalau sudah menikah mempunyai keturunan baik anak ataupun cucu. Anak laki-laki atau anak perempuan. Cucu laki-laki atau cucu perempuan. Kemudian saudara. Saudara ada 3 macam. Yaitu yang pertama sekandung, kedua sebapak, ketiga seibu. Ya. Saudara sekandung. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan, saudara sebapak baik laki-laki ataupun perempuan, saudara seibu baik laki-laki atau perempuan. Selanjutnya adalah paman. Paman yang dapat hanya paman dari pihak bapak saja, yaitu paman sekandung dan paman sebapak. Begitu juga keturunannya, baik yang saudara ataupun paman hanya keturunan laki-laki saja. Ya. Nah, apa bedanya sekandung, sebapak, seibu? Kalau sekandung apa? Ayah ibunya sama. Ayah. Kalau sebapak? Bapaknya sama. Bapak sama? Ibunya beda. Ibunya beda. Kalau seibu? Ibunya sama, bapaknya beda. Ya, ibunya sama, bapaknya beda. Ya. Contoh A menikah dengan B. A ini laki-laki, B ini perempuan. Menikah, punya anak namanya 1 dan 2. Hubungan antara 1 dan 2 ini saudara siapa? Sekandung. Sekandung. Kenapa? Karena 1 dan 2 bapaknya A, 1 dan 2 ibunya B. Ketika bapak ibunya sama, maka itu namanya saudara sekandung. Kalau misalnya yang A ini meninggal dunia, kemudian B ini menikah lagi dengan si C. Ya, laki-laki yang baru, ya. Kemudian dari pernikahan B dan C mempunyai anak nomor 3 dan 4. Hubungan antara 3 dan 4 saudara siapa? 3 dan 4. Oke, nggak usah ribut ya. Kita lihat. 3 dan 4, ibunya mana? B. 3 dan 4, bapaknya mana? C. Oh, sama berarti. Iya. Berarti saudara sekandung. Tapi kita lihat. Hubungan antara 1 dan 2 dengan 3 dan 4, hubungannya apa? Kita lihat. 1 dan 2, bapaknya siapa? A. 3 dan 4, bapaknya apa? C. Beda. 1 dan 2, ibunya mana? B. 3 dan 4, ibunya B. Berarti saudara seibu. Nah, ini baru seibu. Nah. Kalau dibalik, ini yang meninggal dunia misalnya. Atau yang ini meninggal dunia, ya. B meninggal dunia. Yang C ini menikah lagi dengan D. Dari pernikahan C dan D mempunyai anak namanya 5 dan 6. Hubungannya saudara apa ini? Sekandung. Ya, bagus. 5 dan 6 bapaknya C. 5 dan 6 ibunya D. Sama. Berarti saudara sekandung. Hubungan 3 dan 4 dengan 5 dan 6 hubungannya apa? Kita lihat. 3 dan 4 bapaknya siapa? C. 5 dan 6 bapaknya C juga. Berarti sama bapak. 3 dan 4 ibunya B. 5 dan 6 ibunya D. Beda ibunya. Sama bapak, beda ibu. Berarti saudara sebapak. Ya. Sebapak. Ya. Jelas ya? Nah, itu perbedaan antara sekandung, seibu, dan sebapak. Kalau hubungan antara 1 dan 2 dengan 5 dan 6, saudara apa ini? Satu dan 2, bapaknya siapa? A. 5 dan 6, bapaknya C. Beda ya bapaknya. Oke. 1 dan 2, ibunya siapa? B. 5 dan 6, ibunya D. Beda. Berarti saudara seiman. Ini pun kalau sama-sama Islam. Kalau beda agama. Ya. Ya, ini mah nggak masuk ini. Ini aja yang pentingnya. Oke? Jelas ya perbedaan antara saudara sekandung, sebapak dan seibu. Ya. Yang terakhir yang mendapatkan warisan adalah laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Membebaskan budak. Ya. Contoh misalnya. Yang ini namanya adalah apa misalnya?
namanya adalah M ya. Kemudian mayit ini namanya si mayit ini siapa? Misalnya si suami ini. Namanya adalah N. Ini tuan. Ini budak. Nah, si N ini dulu waktu hidupnya merupakan seorang budak. Seorang budak yang namanya budak sudah dijelaskan kemarin ya. Ada mukatab, ada mudabbar, ya, ada umul walad dan seterusnya, ya. Merupakan seorang budak. Yang namanya budak itu kan kalau bekerja dapat uang untuk siapa? Tuannya, majikannya. Nah, suatu saat yang M ini membebaskan N dari perbudakan. Ya. Setelah terbebas dari perbudakan, berarti dia sudah menjadi orang merdeka. Kalau orang merdeka, dia bekerja dapat harta untuk dirinya. Ya. Untuk dirinya, bukan lagi untuk tuannya. Dapat harta untuk dirinya, kemudian dia menikah, ya. Misal menikah. Kalau menikah nanti hartanya untuk ya keluarganya. Tapi seandainya dia punya harta, misal belum menikah, tahu-tahu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, istri belum ada, anak tidak ada, saudara juga misalnya tidak jelas kemana, atau anggaplah budak ini baru masuk Islam misalnya, saudara-saudaranya non Muslim, berarti kan nggak ada ahli warisnya, ya, tidak ada ahli warisnya. Padahal dia punya harta, maka hartanya kemana? Hartanya diberikan kepada orang yang sudah pernah membebaskannya dari perbudakan tersebut, ya. Nah itu yang dimaksud laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Baik yang membebaskan tersebut adalah seorang laki-laki ataupun perempuan, ketika orang yang dibebaskannya tersebut meninggal dunia, punya harta dan tidak punya ahli waris, maka diberikan kepada orang yang membebaskan budak tersebut. Meskipun nanti ada pembahasan yang cukup panjang sendiri berkaitan dengan laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak. Gimana? Bisa? Saya ulang sekali lagi, setelah itu kita buktikan paham atau tidaknya, ya. Siapapun yang meninggal dunia kita posisikan sebagai mayit. Kalau yang meninggal dunianya laki-laki posisikan sebagai suami. Kalau yang meninggal perempuan diposisikan sebagai istri. Punya asal dari mana? Bapak dan ibu. Bapak asalnya dari kakek dan nenek. Ibu yang dapat hanya nenek saja. Kemudian kalau sudah menikah mempunyai keturunan, baik anak ataupun cucu. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, dan seterusnya dari pihak laki-laki. Selanjutnya saudara ada 3 macam: sekandung, sebapak, seibu. Baik saudara sekandung laki-laki atau perempuan, saudara sebapak laki-laki atau saudara sebapak perempuan. Yang ketiga saudara seibu, laki-laki ataupun perempuan. Dari 3 jenis saudara, sekandung, sebapak, seibu, yang keturunannya dapat warisan hanya yang sekandung dan sebapak saja. Itu pun hanya dari pihak laki-laki dan hanya keturunannya yang laki-laki saja yang dapat warisan. Selanjutnya paman. Paman yang dapat warisan adalah paman dari pihak bapak, yaitu paman sekandung dan paman sebapak. Yang seibu tidak, ya. Kemudian keturunannya juga hanya keturunan laki-laki saja dari paman sekandung dan paman sebapak. Yang terakhir adalah laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Mayit tersebut dibebaskan oleh orang tersebut. Kalau si M-nya meninggal gimana? Apa? Si M-nya sudah meninggal. M-nya meninggal maka diberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris M. Misal dia punya anak, nanti diberikan kepada anak dan seterusnya. Oke, jelas? Baik, sekarang tugas pertama di sini ada bagan yang kosong. Oke? Silahkan diisi semuanya. Kalau ada yang kosong berarti ada yang lupa. Ya, termasuk ini. Ya. Biasanya yang sering lupa ini. Laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak. Silahkan diisi sekarang, waktunya 5 menit. Bismillah. Dilarang nyontek. Iya, karena ini nggak ada masuk mumtaz atau jayidan atau jayid atau mankul atau mankulat, nggak ada. Ya. Ayo silakan. Bismillah. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa lala. Syukran.
Iya, tamam, mungkin. Kalau dulu waktu di Mesir pakai bahasa Arab, silakan. Kalau yang bisa pakai bahasa Arab boleh pakai bahasa Arab, ya. Zauj, zaujah, umun, abun, jadun, jaddah, akhun syakik, ukhtun syakikoh, akhun liab, ukhtun liab, akhun lium, ukhtun lium, ibnu akhun syakik, ibnu akhun liab, ibnu amun syakik, ibnu amun liab, mu'tiq, mu'tiqoh, boleh, silakan. Ya. Siapa nih? Dah? Silakan kita koreksi sama-sama. Koreksi sama-sama. Ini ada dua. Ini yang laki-laki yang membebaskan budak. Berarti pelakunya. Ini perempuan yang membebaskan budak. Yang ini contoh saja. Tuan ini. Mana ini tuan? Yang ini nih yang membebaskan budak. Mana ya? M. Ini sebenarnya bukan tuan juga sih, lebih tepatnya orang lain. Tuannya orang lain, dia yang membebaskan. Pembebas budak itu yang ini, pembebas budak. Tadi kebanyakan ditulis yang ini tuan, yang ini budak. Bukan, semuanya pembebas budak. Yang membebaskan budak, baik yang membebaskan budak tersebut laki-laki atau yang membebaskan budak tersebut perempuan. Nih, si mayit ini dibebaskan. Nah, kan sama, sudah ada ini. Ya. Si mayit ini dulunya dibebaskan oleh laki-laki atau dibebaskan oleh perempuan. Ya. Jadi yang membebaskan budak tersebut baik yang laki-laki ataupun perempuan. Bukan di sini tuan, di sini budak, bukan. Baik, silakan dikoreksi. Yang pertama mayit. Ya, kemudian kalau yang meninggal laki-laki posisi suami. Kalau yang meninggal perempuan istri. Punya asal bapak ibu, asal bapak kakek dan nenek. Asal ibu hanya nenek saja yang dapat warisan. Kemudian keturunan, anak atau cucu, anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Ya. Kemudian saudara, ada 3, sekandung, sebapak, seibu. Sekandung laki-laki, sekandung perempuan. Sebapak laki-laki, sebapak perempuan. Seibu laki-laki, seibu perempuan. Yang keturunannya dapat warisan hanya yang sekandung dan sebapak. Yang dari pihak laki-laki dan hanya keturunan laki-laki saja. Ya. Kemudian paman, sekandung, sebapak, begitu juga keturunannya yang laki-laki saja. Ya. Yang terakhir adalah laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Nih, dihapus. Nah, biar nggak salah lagi, ya. Laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Jelas? Coba angkat tangan yang betul semua. Ada berapa orang? Betul semua. Ya, yang betul saja, angkat tangan. Yang betul semua. 1, 2, 3, 4. Yang lain? Yang salah 1. Ah, lumayan. Yang salah 2. Salah 2. Yang salah 2 mungkin yang budak, yang tuan dan budak tadi ya. Yang salah 3. Yang salah 4. Yang salah 5. Salah semua mah keterlaluan itu. Taib, sekarang ini ada kertas kosong. Ambil kertas kosong, buat bagan seperti ini lagi. Tanpa bantuan kotak-kotak. Ayo. Waktunya saya tambah dikit, 4 menit. Tadi 3 menit, sekarang 4 menit. Ayo. Ditulis tadi keterangannya di yang di latihan pertama, ya, latihan pertama, tulis. Yang sekarang berarti latihan kedua. Tulis di pojok sebelah kiri atau kanan, tulis latihan kedua. Ayo, buat bagan seperti tadi. Tidak boleh nyontek. Apa? Ya, kayak tadi, sama persis. Tapi tidak ada tuan dan budak tadi, tidak ada. Yang ada adalah laki-laki yang membebaskan budak atau perempuan yang membebaskan budak. Allah Akbar. Apa? Sudah? Nah, sini sudah. Cepat sekali. Oh, tidak dapat bagan. Oh, lain cerita kalau tidak dapat bagan.
Mantan budak lagi. Mantan tuan budak. Bukan mantan budak. Yang mantan budak itu si mayit tersebut yang jadi mantan budak itu. Mantan tuannya, Pak. Bukan mantan tuan. Yang membebaskan budak itu belum tentu tuannya. Bisa jadi kayak Bilal misalnya, yang membebaskan siapa? Tuannya bukan. Bukan. Yang membebaskan orang lain. Bukan mantan tuan, bukan juga mantan budak. Nah, yang salah-salah saya nggak koreksi. Nah, jadilah nih, balikan lagi. Sudah? Nanti dikoreksi bareng-bareng. Sudah? Yang akhwat sudah? Sudah. Baik, kita ulang lagi. Siapapun yang meninggal dunia, posisikan sebagai mayit. Kalau yang meninggal laki-laki, posisikan sebagai. Kalau yang meninggal perempuan, posisikan sebagai. Suami atau istri ini punya asal. Asalnya dari siapa? Bapak, ibu. Bapak asalnya kakek dan nenek. Adapun dari pihak ibu yang dapat hanya asalnya dari nenek saja. Kemudian kalau sudah menikah mempunyai keturunan baik anak ataupun cucu. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Baik cucu laki-laki atau cucu perempuan. Dan seterusnya dari pihak laki-laki. Selanjutnya saudara. Saudara ada 3 macam. Sekandung, sebapak, seibu. Baik saudara sekandung laki-laki atau sekandung perempuan. Baik saudara sebapak laki-laki ataupun perempuan. Baik saudara seibu laki-laki ataupun perempuan. Dari 3 jenis saudara, sekandung, sebapak, seibu, yang keturunannya dapat warisan hanya yang sekandung dan sebapak saja. Itu pun hanya dari pihak laki-laki, yaitu saudara sekandung laki-laki atau sebapak laki-laki, dan hanya keturunan laki-laki saja, yaitu anak laki-laki dari saudara sekandung atau anak laki-laki dari saudara sebapak. Jangan kemudian ditulis ada anak perempuan, yang bukan ahli waris, ya. Hanya laki-laki saja. Selanjutnya paman. Paman yang dapat warisan adalah paman sekandung dan sebapak saja, seibu tidak, ya. Kemudian keturunannya yang dapat warisan hanya keturunan laki-laki saja, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Dan yang terakhir adalah laki-laki yang membebaskan budak atau perempuan yang membebaskan budak, ya. Jadi ini statusnya sebagai orang yang membebaskan budak. Baik yang membebaskan budak tersebut adalah orangnya laki-laki atau yang membebaskan budak tersebut adalah perempuan. Bukan kemudian tuan, bukan. Tidak mesti yang membebaskan budak, tidak mesti tuannya. Terkadang bisa orang lain, ya. Jelas? Yang saudara perempuan itu saudara yang sekandung. Yang mana? Ini sekandung. Mayit itu punya saudara perempuan. Ini. Ya, itu. Seibu. Ibu sebapak. Seibu. Itu seibu semua, Pak. Yang sekandung ini. Ya. Golongan sekandung. Ya. Ini yang golongan sebapak. Ya. Ini golongan seibu. Ini kiri seibu, Pak. Ya. Jadi yang sekandung. saja baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Sekandung juga baik laki-laki perempuan. Sebapak laki-laki perempuan. Seibu laki-laki perempuan. Dua-duanya ada. Oke, jelas? Baik. Kalau tidak ada ahli waris, nanti balik ke Baitul Mal. Nanti ada urutan warisan. Dimulai dari ashabul furud, kemudian setelah itu nanti asobah nasabiyah, terus ada yang nanti nasabiyah, sababiyah, kemudian terus sampai kalau tidak ada baru ke Baitul Mal. Itu yang terakhir. Ya. Ya, bisa. Tabung wakaf. Yang sepersusuan masuk ke sababiyah. Sepersusuan tidak. Yang dapat adalah sekandung, bukan sepersusuan. Ya. Kalau sepersusuan dapat warisan nanti bisa diakalin. Ayo dong, susuin. Dia sudah jadi saudara. Oh, akan banyak kezoliman itu. Baik, sekarang
selanjutnya kita akan mempelajari istilah-istilah yang ada di dalam bagan. Kenapa harus dipelajari? Karena ketika kita membaca buku-buku waris, entah versi bahasa Arab, entah versi bahasa Indonesia, akan ketemu dengan istilah-istilah. Istilah-istilah itulah nanti akan beda ya, antara di ilmu ini dengan ilmu lain beda. Nah, contoh, enggak usah jauh-jauh yang misalnya yang hobi ngomong sunnah, ini adalah sunnah. Sunnah apa dulu? Sunnah yang baik, sunnah yang jelek. Loh, emang ada sunnah jelek? Ada di dalam hadis, ada kok. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Yang satu lagi sunnatan sayyiatan. Berarti sunnah itu ada yang baik, ada yang buruk. Bukan semua sunnah itu baik. Enggak. Hanya saja lihat konteksnya dari segi apa dulu. Apakah dari segi bahasa? Sunnah dari segi bahasa berarti kebiasaan. Sunnah dari segi fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Kalau sunnah dari segi ilmu hadis, ma'udifa ilan Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw takriratin. Ya, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Berarti sunnah itu tidak kemudian sama, ya, bisa jadi artinya berbeda. Pun demikian dalam istilah ya, ilmu waris bisa jadi itu sama tapi artinya beda, maksudnya beda, ya. Baik, kita langsung. Sekarang tadi mayit suami istri. Kemudian tadi yang bagian atas namanya apa tadi? Asal. Ya, asal. Agar gampang kita mengingatnya asal usul. Ini yang di atas ini bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya istilahnya namanya usulun. Usulun. Namanya apa? Usul. Ya, gampangnya asal usul. Oke. Selanjutnya yang bawah ini, yang keturunan tadi, anak, cucu, cicit dan seterusnya, ini istilahnya adalah furu'un atau far'un, far'ul waris. Ya. Jadi kalau misalnya far'un kalau dilihat dari bahasa itu kan artinya apa far'un? Cabang, ranting. Tapi kalau kita membaca di buku ilmu waris kemudian bisa babi wujudil furu. Oh, masa karena ada ranting kok terhalang? Emang gimana ranting bisa menghalangi seseorang dapat warisan? Kan bingung. Padahal yang dimaksud far'un di situ adalah apa? Keturunan. Baik anak ataupun cucu, cicit dan seterusnya ke bawah itu namanya apa? Far'un atau furu. Atau misalnya terhalang oleh keberadaan usul laki-laki. Usul. Bukalah kamus. Usul. Usul ini artinya pokok. Pokok, asas. Kok bisa menghalangi? Apa ini maksudnya? Kan bingung. Padahal yang dimaksud usul itu adalah nih, bapak, ibu, kakek, nenek. Kalau usul laki-laki berarti dilihat mana laki-laki nih? Bapak, kakek, bapaknya kakek, terus ke atas itu namanya usul laki-laki. Itu yang dimaksud dengan usul, ya. Jadi yang di atas tadi namanya apa? Usul. Yang bawah namanya furu, ya. Yang keturunan namanya furu. Selanjutnya semua saudara, baik yang sekandung, ya, ataupun sebapak, ataupun seibu, ini semua saudara ini istilahnya namanya furu. Istilah namanya ukhuwah. Akhun, ukhuwah. Ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah islamiyah. Ya, namanya apa? Ukhuwah. Apa ukhuwah? Saudara. Ukhuwah. Ya. Namanya semua saudara namanya ukhuwah istilahnya. Maka nanti dalam pembahasan al-hajbu nanti yuhjibu kulla ukhuwah misalnya, menghalangi semua ukhuwah. Ya sudah, berarti semua saudara terhalang. Ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya ini adalah paman. Amun syakik, amun li'ab. Paman, amun istilahnya namanya umumah. Apa istilahnya? Umumah, ya. Umumah. Nah ini. Paman istilahnya adalah umumah. Nah, gabungan antara ukhuwah dan umumah, gabungan antara
ukhuwah dan umumah, gabungan antara ukhuwah dan umumah namanya al-hawashi. Ya, al-hawashi. Hawashi. Hawashi bukan hawawis. Hawawis nanti. Syak pakai syak. Iya. Hawashi. Ditambah asir mangga. Ya, hawashi, bukan hawawis, ya. Hawashi itu kerabat. Kalau di dalam buku kan ada namanya hasyiah. Hasyiah itu yang penjelasan yang ada di pinggir-pinggir itu. Ya, ada matan, bukan mantan. Matan, ya. Kemudian di bawahnya syarah. Ya. Matan, bawahnya syarah, pinggir-pinggirnya itu namanya hasyiah. Ya, yang pinggir-pinggir itu. Sama ini. Namanya hawashi. Hawashi itu artinya kerabat. Ya. Ada nanti yang membaginya lagi, hawashi ini terbagi dua, ada hawashi qorib, ada hawashi ba'id. Kalau hawashi qorib, itulah semua saudara beserta keturunannya. Kalau hawashi ba'id adalah paman. Ya, nanti kalau membaca buku ketemu hawashi qorib, oh berarti ini saudara ini. Hawashi ba'id, oh berarti paman. Ya, beserta keturunannya. Jadi yang hawashi qorib itu semua saudara, ya, beserta keturunannya. Yang hawashi ba'id, paman beserta keturunannya. Jelas? Yang terakhir, yang membebaskan budak, ini istilahnya namanya adalah al-wala. Apa? Al-wala. Ya. Al-wala. Oke, jelas? Ya. Jadi kalau disebutkan ini wala. Nih, yang membebaskan budak. Baik laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak, namanya al-wala. Nanti saya foto, share di grup ya. Nanti materi-materi kita foto, share di grup biar cepet. Daripada nyatet kelamaan nanti. Nah, jelas ya? Itu istilah-istilah yang ada di bagan. Ya. Jadi yang atas namanya apa? Usul. Keturunan namanya furu. Saudara namanya paman namanya umumah. Gabungan saudara dan paman adalah hawashi. Sedangkan yang membebaskan budak al-wala. Kenapa kok harus ada istilah hawashi? Itu lebih gampang lagi. Karena nanti contoh ya. Cucu menghalangi semua hawashi. Wah, kan selesai. Sekali aja. Cucu menghalangi semua hawashi. Selesai. Tapi kalau saya menjelaskannya, cucu laki-laki, cucu tadi menghalangi semua hawashi. Cucu laki-laki menghalangi semua hawashi. Tapi kalau saya menjelaskannya, cucu laki-laki menghalangi saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan, saudara sebapak laki-laki, saudara sebapak perempuan, anak laki-laki, saudara sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak sebapak laki-laki, saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan, paman sekandung, paman sebapak. Lama sekali. Tapi kalau ada istilah cucu laki-laki menghalangi semua hawashi, kelar, semua saudara dan paman terhalang. Oke? Nah, itu pentingnya kita menguasai istilah dalam ilmu. Baik. Jelas? Tugas selanjutnya sekarang buat latihan yang ketiga. Pakai kertas yang baru di sebelahnya. Yang ini tadi sebelahnya sini. Buat bagan seperti ini beserta istilahnya. Waktu 5 menit, tambah 1 menit. Ayo. Silakan. Jangan lupa baca bismillah makanya biar nggak salah. Atau sholawat dulu ya. Jadi dulu ketika ikut daurah Syekh Yusri, beliau berpesan, kalau suatu saat kalian mengalami kesusahan atau menghadapi permasalahan yang susah kalian selesaikan, perbanyaklah sholawat. Perbanyak sholawat, insya Allah mudah. Dan itu kita praktekkan, alhamdulillah ya. Banyak kebaikan yang didapatkan ya. Banyak sholawat. Ada masalah sholawat, banyak sholawat. Shallu ala Nabi. Biar semakin sering kita latihan, semakin sering nempel, semakin tambah nempel. Kalau menggunakan bagian yang tadi nanti nggak ada pengulangan. Sesuatu sering diulang akan semakin nempel.
Yang dosen ada berapa orang? Angkat tangan yang dosen. Yang ngajar di kampus. Masa nggak ada? Ada pengacara? Pengacara beneran, bukan pengangguran tanpa acara. Ada hakim? Nggak ada. Notaris ada? Nggak ada. Karena dalam biasanya kalau kita buat pelatihan itu pesertanya diantaranya adalah hakim, ya. Ada hakim, ada pengacara, ada notaris. Karena mereka akan bersentuhan dengan permasalahan warisan. Termasuk dosen, kalau ustadz nggak usah tanya lagi. Ini rata-rata ustadz semua, ustadz ustazah. Laki-laki yang membebaskan budak, perempuan yang membebaskan budak. Jadi dua-duanya membebaskan budak. Oke? Iya. Jadi dua-duanya membebaskan budak. Yang pertama laki-laki yang membebaskan budak, yang kedua perempuan yang membebaskan budak. Yang saya koreksi yang hanya 4 saja, dah. Selain itu tidak ada. Set. Ya. Usul, furu, ukhwah, hawashi, wala. Ya. Tamam. Nih, siapa nih? Usul, furu, ukhwah, umumah, al-wala. Ya. Nih, siapa nih? Mayit, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. Ini perempuannya kurang, yang perempuannya kurang. Ukhuwah, usul, furu, ukhuwah, umumah, ahawasi. Nah ini siapa nih? Suami istri, ya. Laki-laki, ya. Di sini nomor kandung. Oke. Usul, furu, ukhuwah, umumah, gabungan hawashi. Hawashi. Ini ba'id, ini qorib. Nah ini ya belum al-walaknya. Walaknya belum. Nah, sudah. Jadilah. Sudah? Ini kenapa ya? Kalau nulis jangan dilukis. Kelamaan kalau ngelukis. Apalagi pakai latihan praktek khot. Dulu saya belajar khot di Ijmi itu. Ini kurang miring sekian derajat. Ya. Sampai akhirnya gurunya tuh, ya ini boleh pindah ke selanjutnya. Dalam hati saya ini gurunya karena kasihan aja. Nggak lulus. Iya, latihannya kan cuma nulis alif doang. Alif nggak lulus. Gini, set gitu. Ini dihitung kan berapa titik ini. Wah ini kelebihan nih titiknya, kepanjangan. Ganti lagi. Latihan lagi berapa baris. Nah ini kelebihan juga, ini kurang. Ya Allah, buat alif aja nggak lulus. Udah ya? Oke. Tadi yang atas namanya apa? Usul. Ya, keturunan istilahnya furu. Semua saudara ukhuwah. Semua paman umumah. Gabungan paman dan saudara hawashi. Yang ukhuwah qorib, yang umumah ba'id. Kemudian yang membebaskan budak adalah al-wala. Jadi yang membebaskan budak ini adalah laki-laki yang membebaskan budak atau perempuan yang membebaskan budak. Budaknya mana? Ini si mayit. Ya, si mayit tersebut. Oke, jelas? Ya, sekarang kita pindah ke selanjutnya.
Pokoknya yang namanya belajar tuh memang ya butuh kesabaran. Kalau nggak sabar mah, bisa nggak sih yang lebih praktis, Ustaz? Ya namanya juga belajar. Kalau yang praktis mah ini aja ketik aplikasi itu langsung ngitung sendiri itu. Tapi ya itu nanti kalau dijual otaknya dijual OLX harganya masih tinggi itu. Ya. Karena nggak pernah dipakai. Masih bersih, masih mulus ya. Masih orisinil. Nggak pernah dipakai, nganggur otaknya. Kayak otak-otak. Mau ngomong Indonesia nggak enak soalnya saya orang Indonesia juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jangan yang jauh-jauh, seputar yang sudah dibahas saja. Tidak ada, alhamdulillah. Sekarang kita pindah ke cara memberikan bagian. Cara memberikan bagian. Bagian yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya tidak. Sebenarnya hanya dari kuncinya ada di dua. Yang pertama yaitu setengah. Setekan, di mana setengah tuh? Sini ya. Ini setengah. Setengah. Kemudian 2/3. Kurang ke atas. Ini setengah. Ini 2/3. 2/3 itu artinya 2 bagian dari 3 bagian. Ya. Setengah 2/3. Setengah. Setengahnya dari setengah berapa? Ini setengah. Kita bagi setengah lagi. Bagi 2 lagi. Jadinya apa? 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? Seperempat. Setengah dari seperempat berapa? Nih, seperempat dibagi setengah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Kemudian 2/3. Ini 2/3. 2 bagian dari 3 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Ini 2/3. Ini 2/3. 2 bagian dari 3 bagian. Ini 2 bagian. Kalau setengah dari 2 bagian berapa? 1/6. Kok 1/6? Ini loh, ini 2 bagian. Kita ambil sini nah. 1/3. Ya. Setengahnya dari 1/3. 1/6. Nah ini bagiannya. Tidak lepas dari 6 ini. Kalau enggak setengah, 1/4 atau 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Nah, ini sekedar pembukaan. Sekarang kita cara menentukan bagian. Kalau di buku itu ashabus sulus siapa saja disebutkan, ashabur rubu siapa saja disebutkan, ashabus sumun siapa saja, itu kayak gitu akhirnya bingung. Dah, sekarang konsen lihat sini. Tidak usah dicatat, semuanya sudah ada di situ, ya. Tinggal bagaimana cara kita menempelkan itu di kepala. Ya. Dulu waktu pelatihan di Mesir itu ada satu peserta, dia pada hari yang keberapa itu, dia udah belajar cara pembagian dan sebagainya, datang ke ICMI, waktu itu pelatihan di ICMI. Kak, tidur dulu ya. Ya, tidur silakan. Sambil nunggu kawan-kawan yang lain kan, pelatihan waris. Tidur, dia tidur, datang kawan-kawan yang lain. Gak taunya ngigau dia, ngigau menyebutkan bagian warisan. Ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian. Kata kawan, kakak lihat tuh, ngigau dia. Iya, kebawa mimpi. Katanya, antum sih terlalu ketat ngitunya, sampai kebawa mimpi itu. Itu namanya artinya sudah paham dia kalau kebawa mimpi. Iya.
Di waktu di Gontor itu jangan pernah ngaku bisa bahasa Arab kalau belum ngigau pakai bahasa Arab. Kalau sudah ngigau tidur ngigaunya bahasa Arab, kitun ente. Itu berarti dia sudah bisa bahasa Arab, ya. Begitu pula dengan ini. Dia ngigaunya tuh ngigau waris. Tapi memang dia paham. Memang paham dia, ya. Baik, sekarang kita coba, ya. Ini kita terapkan di sini. Kita mulai dari suami. Suami bagiannya adalah setengah. Setengah. Dan setengahnya dari setengah. Berapa? Seperempat. Oke? Suami mendapatkan setengah dan setengahnya dari setengah. Selanjutnya istri. Istri ini bagiannya setengah dari suami. Kalau suami setengah, setengahnya berapa? Seperempat. Kalau suami seperempat, setengahnya berapa? Seperlapan. Jadi istri itu bagiannya setengah dari suami. Jelas? Suami setengah dan setengahnya dari setengah. Itu seperempat. Istri setengah daripada suami. Itu seperempat dan seperlapan. Masih ingat? Oke. Selanjutnya, semua laki-laki yang ada di bagan ini mendapatkan bagian asobah. Semua laki-laki yang ada di bagan ini mendapatkan bagian asobah. Apa itu asobah? Asobah itu sisa. Ya, sisa harta warisan setelah diberikan kepada ashabul furud. Ashabul furud itu apa? Ashabul furud itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian seper. Itu namanya ashabul furud. Atau ashabul furud itu adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Itu namanya ashabul furud. Sedangkan kalau yang bukan ashabul furud, ahli waris, tapi dia bukan ashabul furud, itu bagiannya asobah, sisanya. Jadi nanti dalam pembagian diberikan dulu kepada yang mendapatkan bagian seper, baru nanti sisanya diberikan kepada yang mendapatkan bagian asobah. Nah itu. Nah, selanjutnya yaitu semua ahli waris yang ada di bagan ini mendapatkan bagian asobah, kecuali suami. Suami kan laki-laki, tapi dia tidak dapat bagian asobah. Kecuali suami dan saudara seibu perempuan. Bukan, saudara seibu laki-laki. Tadi kan kata kunci apa? Semua laki-laki yang ada di bagan ini mendapatkan bagian asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Makanya saudara ibu saya letakkan di sebelah kiri. Ya. Karena dia tidak dapat asobah. Tapi yang di sebelah kanan, sekandung sebapak, yang laki-lakinya dapat asobah dia. Nah, makanya saya letakkan di sebelah kiri. Nggak usah protes. Ya, itu cara saya. Ada yang protes. Kenapa Ustaz? Beda dengan Ustaz ini kemana semua saudara sebelah kanan. Ya itu ya cara beliau. Ini cara saya. Yang jelas yang penting tujuannya sama. Insya Allah tidak akan beda hasilnya. Ya, itu hanya sekedar cara saja. Ya. Semua laki-laki yang ada di bagan ini mendapatkan bagian asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Baik. Mana laki-laki? Anak laki-laki asobah. Cucu laki-laki asobah. Bapak laki-laki asobah. Kakek asobah. Saudara sekandung laki-laki asobah. Saudara sebapak laki-laki asobah. Anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki asobah. Anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki asobah. Paman sekandung laki-laki asobah. Paman sebapak laki-laki asobah. Anak laki-laki paman sekandung asobah. Anak laki-laki paman sebapak asobah. Intinya semua ahli waris yang ada di bagan ini mendapatkan asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Termasuk ini yang membebaskan budak, baik laki-laki ataupun perempuan dapat asobah. Oke? Nah, sudah berapa tuh yang kita isi? Lumayan banyak kan? Masih ingat? Suami mendapatkan setengah dan setengahnya dari setengah. Kemudian istri mendapatkan setengah daripada bagian suami. Selanjutnya semua ahli waris laki-laki yang ada di bagan ini mendapatkan bagian asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Ya, dan juga yang membebaskan budak dapat asobah. Selanjutnya semua ahli waris perempuan bukan laki-laki. Semua ahli waris perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan, bawah dan kanan. Ya.
semua ahli waris perempuan, bukan laki-laki, semua ahli waris perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan mendapatkan 2 bagian yang sama, yaitu setengah dan 2/3. Setengah dan 2/3. Semua ahli waris perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan mendapatkan 2 bagian yang sama, yaitu setengah dan 2/3. Berarti anak perempuan dapat setengah dan 2/3. Cucu perempuan dapat setengah dan 2/3. Saudara sekandung perempuan mendapatkan setengah dan 2/3. Saudara sebapak perempuan mendapatkan setengah dan 2/3. Oke? Semua ahli waris perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan mendapatkan 2 bagian yang sama, yaitu setengah dan 2/3. Bedanya di mana? Bedanya yang di ujung bawah bagan dan di ujung kanan bagan ada tambahan 1/6. Di ujung bawah bagan dan di ujung kanan bagan ada tambahan 1/6. Bedanya di situ. Ya. Oke? Saya ulangi, ya. Suami mendapatkan setengah dan setengahnya dari setengah. Istri setengah dari suami. Selanjutnya, semua ahli waris laki-laki yang ada di bagan mendapatkan bagian asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Juga ini dapat asobah, ya. Selanjutnya, semua ahli waris perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan mendapatkan 2 bagian yang sama, yaitu setengah dan 2/3. Setengah 2/3, setengah 2/3, setengah 2/3, setengah 2/3. Bedanya yang di ujung bawah bagan dan di ujung kanan bagan ada tambahan 1/6. Masih di angka 1/6, berikan bagian 1/6 untuk ahli waris yang ada di atas bagan dan di kiri bagan. Semuanya. Ya. Berarti bapak selain dapat asobah dapat bagian 1/6. Kakek pun demikian, dapat bagian 1/6. Nenek, antara nenek dari pihak bapak dan ibu sama-sama dapat 1/6. Nanti 1/6 kalau dua-duanya hidup, 1/6 dibagi 2. Kalau satu hidup berarti 1/6-nya untuk 1 orang. Ibu 1/6. Saudara seibu, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Dua-duanya dapat 1/6. Oke? Ya. Wow, udah banyak tuh. Tinggal sedikit. Ya, sisanya dikit, ya. Angka 1/6, berikan bagian 1/6 untuk yang di atas bagan dan di kiri bagan. Semuanya dapat 1/6. Ya. Semuanya dapat 1/6. Selanjutnya kita pindah, yang bawah sudah selesai urusannya. Kanan udah selesai, penuh semua. Berarti tinggal yang atas dan kiri. Nah, ini sudah selesai, ya. Berarti sekarang kita pindah ke atas dulu, ya. Urutannya melawan alur jarum jam, ya. Bapak selain dapat asobah dan 1/6, ada bagian yang ketiga, yaitu gabungan antara keduanya. Yaitu gabungan keduanya berarti 1/6 plus asobah. Nah, berarti bagiannya ada 3 bapak. Bagian pertama asobah, kedua 1/6, ketiga 1/6 plus asobah. Gabungan. Gabungan antara 1/6 plus asobah. Kakek bagiannya sama seperti bapak, copy paste saja. Berarti 1/6 plus asobah. Nah, untuk kakek. Ya. Dan yang terakhir, hanya yang ada kata ibu saja yang dapat bagian 1/3. Yang dapat 1/3 hanya yang ada kata ibu. Yang ada kata ibu saja yang dapat 1/3. Selain itu, tidak ada yang dapat bagian 1/3. Siapa itu? Nih, ibu asli 1/3. Dan saudara seibu 1/3. Selain itu, tidak ada yang dapat 1/3. Ya, kecuali yang ada kata ibu saja yang dapat 1/3. Selesai. Udah penuh? Udah penuh tuh. Baik, kita ulang ya. Kita ulang sekali lagi. Baru setelah itu praktek. Pokoknya jelaskan praktek. Jelaskan praktek. Jelaskan praktek. Hajar terus. Waktu kita ingat. Berapa hari? 5 hari. Makanya nanti dimaksimalkan 10, jam 10 langsung mulai. 10 sampai setengah 1 langsung mulai. Karena waktu kita terbatas. Ya. Kalau mau dapat ilmunya banyak ya harus itu terus. Ya.
Baik, kita mulai dari suami. Suami dapat setengah dan setengahnya dari setengah. Istri dapat setengahnya dari suami. Berarti berapa? 1/4 dan 1/8. Selanjutnya, semua ahli waris laki-laki dapat bagian asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Juga ini dapat asobah. Selanjutnya, semua ahli waris perempuan. Semua ahli waris perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan, kan cuma 4 orang nih. Ya. Semua ahli waris perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan mendapatkan 2 bagian yang sama, yaitu setengah dan 2/3. Setengah 2/3, setengah 2/3, setengah 2/3, setengah 2/3. Bedanya yang di ujung bawah bagan dan di ujung kanan bagan ada tambahan 1/6. Masih di angka 1/6, berikan bagian 1/6 untuk ahli waris yang ada di atas bagan dan di kiri bagan. Berarti bapak tambahannya selain asobah 1/6, kakek pun 1/6, nenek 1/6, ibu 1/6, saudara seibu 1/6. Saudara seibu antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, sama. Ya. Selanjutnya bapak, yang bawah sudah penuh, kanan sudah penuh, selanjutnya yang atas dan kiri. Bapak selain asobah dan 1/6, selanjutnya mendapatkan gabungan dari 1/6 dan asobah. Berarti 1/6 plus asobah. Kakek bagiannya sama persis seperti bapak, copy paste. Sini 1/6 plus asobah. Dan yang terakhir hanya yang ada kata ibu saja yang dapat 1/3, yaitu ibu yang asli nih dan saudara seibu. Bukan maksudnya ibu kandung ibu tiri, enggak ya. Oke, jelas? Masih ingat? Nah, sekarang kalau saya ya apa? Oh, kof itu baki. Baki itu asobah. Ya. Kof itu artinya baki. Ya. Al-baki. Al-baki. Baki itu artinya sisa. Sisa itu ya asobah. Ya. Boleh asobah. Ada yang kadang pakai kof, kadang pakai ain, dua-duanya sama. Kalau ain asobah. Sama. Baki atau asobah sama. Ya. Berarti plus kof artinya plus baki atau asobah. Jelas? Ya. Silakan. Ini terkait dengan angka-angka ini. Ya, Betul. itu banyak ini semua nih. Ini contoh, seandainya suami istri salah seorang meninggal dunia, Betul. dia punya anak 2 misalnya. Ya. Warisnya apakah semua dapat atau cuma anak aja? Belum tentu. Belum tentu. Dan tunggu jawabannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti kalau sudah sampai pertemuan kelima, jawaban-jawaban yang ada di kepala itu terjawab dengan sendirinya. Bahkan bisa jawab sendiri, insya Allah. Ya, jadi sabar. Sabar. Ini baru pembukaan nih, baru pemanasan. Ada hari pertama ini. Hari pertama ini. Oke, saya ulang sekali lagi. Suami mendapatkan setengah dan setengahnya dari setengah. Istri mendapatkan setengah dari bagian suami. Selanjutnya semua ahli waris laki-laki mendapatkan asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Oke. Selanjutnya semua ahli waris perempuan yang di bawah bagan dan di kanan bagan mendapatkan 2 bagian yang sama, yaitu setengah dan 2/3, setengah 2/3, setengah 2/3, setengah 2/3, setengah 2/3. Bedanya di ujung bawah bagan dan di ujung kanan bagan ada tambahan 1/6. Masih di angka 1/6, berikan bagian 1/6 untuk yang di atas bagan dan di kiri bagan. Bapak 1/6, kakek 1/6, nenek 1/6, ibu 1/6, saudara seibu 1/6. Kemudian bawah sudah, kanan sudah, atas dan kiri. Bapak selain mendapatkan 1/6 dan asobah, selanjutnya mendapatkan gabungan antara 1/6 dan asobah, yaitu 1/6 plus asobah. Begitu juga dengan kakek, sama persis. Dan yang terakhir, hanya yang ada kata ibu saja yang mendapatkan bagian 1/3. Ibu dapat 1/3, saudara seibu dapat 1/3. Ini dapat asobah. Jelas?
Masih ingat? Masih ingat? Sekarang kalau saya jawab masih ingat, nanti suruh latihan. Baik, sekarang tugasnya buat bagan beserta bagiannya. Waktunya saya tambah jadi 7 menit. Di kertas yang baru. Tadi kan sudah penuh tuh. Depan belakang. Kalau rajin ngikutin dari pertama sampai terakhir, kemudian nanti pas disuruh nyatat ya nyatat, disuruh nggak nyatat ya nggak nyatat, itu bisa membuat buku sendiri. Selama saya mengadakan pelatihan dari Mesir sampai Indonesia, itu sudah ada 3 orang yang membuat buku Mawaris Faraid setelah mengikuti pelatihan ini. Ketika di Mesir ada 2 orang, ketika di Indonesia 1 orang. Sudah dicetak dalam bentuk buku beneran. Kemarin dikirim ke saya. Pas saya lihat, wah ini sama bener, copy paste. Memang ngambil dari catatan itu kemudian dibukukan. Sedangkan yang ngajarnya sendiri belum buat buku-buku. Sama seperti Syekh Bil'id kalau nggak salah. Syekh Bil'id ini pengajar khot. Kawan-kawannya sudah ada karya buku-buku khot dan sebagainya. Beliau ditanya, mana karya bukunya? Karya saya ini, murid-murid saya. Murid-murid beliau ikut pertandingan kaligrafi internasional. Itu juara 1, juara 2, internasional. Nah itu karya-karya beliau. Jadi tidak mesti kemudian ada buku. Ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kemudian juga ada bukunya. Sudah? Coba. Yang lain, yang akhwat. Selain beliau nih. Yang lain, ada sudah yang akhwat? Ayo sini ke sini. Coba. Nenek ini ya. Nenek itu hanya 1/6 saja. Bukan kemudian nenek dari pihak bapak 1/6, nenek dari pihak ibu 1/6, masing-masing dapat 1/6. Enggak. 1/6 itu nanti dibagi. 1/6 itu nanti dibagi untuk 2 nenek. Kalau 2 nenek tersebut dua-duanya hidup, berarti 1/6 dibagi 2. Berarti masing-masing 1/12. Bukan kemudian nenek dari pihak bapak 1/6, nenek dari pihak ibu 1/6. Enggak. Ya, makanya tadi antara nenek dari pihak bapak dan ibu dikasih link, ya. Karena dua-duanya itu mendapatkan 1/6. Berarti 1/12 masing-masing. Ya, kalau dua-duanya hidup berarti 1/12. Kalau neneknya ada 3, berarti 1/6 dibagi 3. Neneknya ada 2, 1/6 dibagi 2. Ya, dan seterusnya. Bukan berarti nenek dari pihak ibu 1/6, nenek dari pihak bapak 1/6, itu jadinya 1/3 dapatnya. Kalau digabung. Enggak ya. Jadi 1/6 itu untuk semua nenek yang ada. Ya. Ya, yang saudara seibu sama juga. Laki-laki dan perempuan sama. Ya. Nanti kalau misalnya laki-laki dan perempuan dua-duanya ada, nanti dapat 1/3. 1/3 dibagi 2 berarti. Rata. Maka itu salah satu jawaban. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu tidak adil. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Tidak semuanya. Ada kondisi, ada kalanya kondisi laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Ada kondisinya laki-laki dan perempuan bagiannya sama, yaitu saudara seibu itu. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ada kondisi perempuan dapat banyak, laki-laki dapat sedikit. Ada kondisi perempuan dapat harta, yang laki-laki tidak dapat harta. Jadi tuduhan seperti itu tidak selamanya benar. Ya, makanya belajar, ya belajar. Itu yang ngomong ngoceh-ngoceh kayak gitu kadang tidak mau belajar. Ya. Oke. Ya, ini yang akhwat belum. Coba yang ini. Coba. Berarti yang masuk di tengah nggak akan saya nyambung. Apa? Materi ini kalau besok baru hadir nggak akan nyambung. Kalau dia rajin malam ini mau ngulangi atau siang ini mau ngulang, kan belum diupload ya. Ada yang sudah live. Iya, kalau mau ngulangi siang ini atau malam ini atau besok pagi habis subuh, kemudian mengikuti kayak tadi itu,
buat ini apa, buat bagan, kemudian buat itu insya Allah nyambung. Tapi kalau hari ini nggak hadir, kemudian dia tidak mengulangi materi yang sudah kita belajar hari ini, kemudian besok tahu-tahu datang, ya bisa nyambung ya, cuman ya tidak terlalu banyak. Kecuali tadi dia nggak hadir hari ini, tapi dia melihat rekaman hari ini sampai besok pagi itu sudah memang benar sudah melihat rekaman dan mempraktekkan, kemudian besoknya ikut hadir bersama kita belajar, insya Allah nyambung. Nah sudah, nanti saya share semua materi yang ada di sini, saya share di grup. Nah, jam berapa? Oh, udah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apa itu? Iya, apa? Wal-wala? Enggak ada istilah, enggak pakai istilah. Iya, tadi itu jawabannya apa? Sepertiga atau apa gitu? Oh iya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sama. Iya. Ya, sabar, belum kita jelaskan. Nanti besok insya Allah kita jelaskan. Untuk yang saudara seibu. Kenapa saudara seibu sama nenek sama, bagaimana cara pembagiannya besok. Sabar. Ya, apa? Oh, sama. Yang lain ada? Tidak ada. Ya. Saudara sekandung. Ya, saudara sekandungnya mayit. Jadi ini, saudara sekandung di sini ya saudara sekandungnya mayit. Baik mayitnya itu adalah si laki-laki atau mayitnya si perempuan. Berarti kalau yang meninggal itu adalah bapak saya meninggal dunia. Nih, simulasi. Bapak saya meninggal dunia. Oh, bapak saya. Kalau kalian jawabannya di sini, mana bapak? Oh, mana bapakmu sini? Lah berarti kalian mayitnya. Lah yang meninggal siapa? Bapak ya. Ya, makanya tadi siapapun yang meninggal dunia letakkan di sini. Kalau yang meninggal dunia laki-laki sini. Kalau yang meninggal dunia perempuan sini. Bapak saya meninggal dunia, bapakmu laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, berarti di sini suami. Berarti kita di mana? Sebagai anak laki-laki. Kita di mana? Sebagai anak perempuan. Nenek saya meninggal dunia, kata mereka ya, yang akhwat tuh. Nenek saya meninggal dunia, mana nenek sini? Berarti ini ibu kalian? Oh, berarti kalian di sini. Berarti yang meninggal nenek apa kalian yang meninggal? Ya. Jadi tadi siapapun yang meninggal di sini, nenekku meninggal dunia, nenekmu laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, berarti sini. Ya, perempuan berarti istri. Berarti ini ibu kita, berarti ini bapak kita, ini kita. Ya. Ini bapak kita, ini kita. Sebagai cucu laki-laki dari nenek. Atau sebagai cucu perempuan dari nenek. Seperti itu. Paman saya meninggal dunia. Pamanmu laki-laki? Ya, laki-laki. Oh, berarti di sini. Kemudian yang hidup itu adalah bapak saya. Bapak saya kan saudaranya paman kan? Berarti dia sebagai saudara sekandung laki-laki. Kita di mana? Di sini. Ya, keponakan. Kita manggilin kan paman kan? Ini bapak kita. Paman itu kan saudaranya bapak kita. Saudara kandungnya. Seperti itu. Ya, jadi jangan kemudian nenek meninggal letakkan di nenek. Enggak. Nenek meninggal letakkan sini. Mayit. Laki-laki perempuan. Perempuan. Oh, sini. Adik saya laki-laki meninggal dunia. Adikmu laki-laki. Oke. Laki-laki berarti letaknya di sini. Kamu dengan adik hubungannya sebagai apa? Saudara. Saudara apa? Saudaranya bapak ibu kamu sama enggak dengan dengan adikmu? Sama. Oh, berarti saudara sekandung. Oh, berarti di sini. Saudara sekandung laki-laki atau saudara sekandung perempuan. Gitu caranya. Ya. Jangan nenek saya meninggal dunia dengan semangatnya meletakkan di sini. Ya. Ini ibumu, ini kamu. Mayitnya. Oke? Jadi kalau adik saya umur 2 bulan meninggal dunia, laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, berarti di sini. Suami. Oh, kok suami? Kan dia masih kecil, belum menikah. Oh, berarti nanti ahli warisnya dia tidak punya istri. Karena masih kecil, masa baru 3 bulan punya istri, kan?
Berarti juga tidak ada anak. Berarti nanti ahli warisnya tidak ada istri, tidak ada anak. Oh, yang hidup adalah saya dan ibu saya. Oh, berarti saya di sini. Saudara sekandungnya kan? Ya. Saya dengan adik saya itu hubungannya adalah saudara sekandung. Ya, karena bapak dan ibunya sama. Oh, berarti kita posisinya di sini, saudara sekandung laki-laki atau saudara sekandung perempuan. Dan ibu saya yang masih hidup, ya ibu saya kan ibunya adik saya juga. Berarti di sini ibunya. Berarti ahli waris yang hidup adalah saudara sekandung laki-laki atau perempuan dan ibu. Seperti itu. Jelas? Jelas. Nah, ya. Nanti silahkan di murojaah lagi, ya. Nanti insya Allah videonya bisa dilihat. Channelnya di mana ini, Ustaz? Kalau yang di Facebooknya Masjid Raya Anur. Oh, Masjid Raya Nur. Ya, silahkan di like, subscribe. Oh siap. Ya. Baik, insya Allah hari ini kita cukupkan ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ya bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu ini, dalam memahami ilmu ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.